Ini sambil saya record ya. Nanti mungkin kalau waktu di record, jadi nanti bisa aja nanti saya share videonya. Nah, oke ya. Jadi seperti itu. Jadi kita memang full di daring dulu. Jadi karena memang dari Politeknik belum mengizinkan leluasa untuk masuk ke kampus ya. Nah, itu pun terbatas kalaupun ada. Nah, oke. Nah, ini adalah jadi strategi perkuliahannya. Jadi nanti setiap kali daring, terutama teori ya. Kali teori itu nanti ada pretest dulu. Ya, jadi sebelum masuk nanti akan pretest. Jadi usahakan pretest. Pretest ini tidak ada susulan ya. Nah, kecuali untuk hari pertama ini tadi, ini saya kasih kelonggaran, tapi untuk selanjutnya tidak ada susulan kecuali yang memang terpaksa tidak bisa. Ya, misalnya sakit atau misalnya ada tugas lain ya, asal dengan diberitahukan ke saya ya. Nah, oke. Kemudian ada post-test juga. Post-test nanti di akhir sebelum perkuliahan itu harus dikerjakan. Nah, pretest dan post-test ini harus dikerjakan ya. Ini karena masuk nilai tugas. Ya, ini masuk nilai tugas. Kalau tidak mengerjakan pretest dan post-test, nanti otomatis nilai tugasnya berkurang. Nah, kemudian ada tugas lagi. Nah, mungkin nanti akan saya share, baik via grup WA maupun di learning ya. Nah, bisa aja setelah ini nanti ketika ada tugas, nanti akan saya sampaikan di grup. Nah, ada tugas, dikumpulkan hari ini tugasnya apa, nah, nanti akan saya sampaikan. Jadi ada tugas tersendiri. Kemudian, nah, kuliah kita nanti sifatnya project based learning ya. Project based learning nanti adalah ada sebuah project. Jadi ada sebuah target gitu ya untuk membuat sesuatu. Nah, membuat produk dan sejenisnya ya. Nah, nanti ini akan kita laksanakan setelah UTS. Nah, project ini nanti gabung dengan mata kuliah yang lain seperti fisika terapan dan juga pemrograman ya. Nah, nanti membuat proyeknya sama, hanya saja nanti ketika masuk di perkuliahan di rangkaian dan pengelolaan listrik, nanti saya cenderung membimbing yang berkaitan dengan rangkaian ya. Rangkaian dan pengukuran, nanti pembimbingnya saya. Kalau misalnya nanti terkait dengan mekanik atau fisikanya, nanti pembimbingnya dosen fisika. Kemudian kalau terkait dengan programnya, nanti dosen pemrograman dasar. Ya, itu nanti akan kita laksanakan insya Allah nanti setelah UTS, ya, PBL, itu setengah semester sampai selesai. Nah, kemudian ada UTS ya, UTS teori, UTS hanya teori, tidak ada praktek. Kemudian ada UAS teori. Nah, UAS ini nanti ujian akhir semester ya, UTS itu ujian tengah semester, UAS ujian akhir semester. Nah, ujian akhir semester ini teori, dan ada juga nanti kalau PBL, Project Based Learning, nanti juga ada ujiannya. Nah, nanti biasanya di akhir semester ya. Ujiannya nanti karena PBL atau Project Based Learning ini sifatnya nanti kelompok ya. Jadi nanti presentasinya per kelompok dan hasil kerjanya seperti apa itu nanti juga akan dipresentasikan di akhir semester. Nah, itu terkait perkuliahan. Nah, kemudian terkait dengan praktek. Jadi nanti ada praktek juga. Praktek ada dua jenis ya. Nanti praktek bisa kita secara daring, jadi bisa simulasi. Saya ngasih tugas, kemudian dikerjakan secara simulasi, atau nanti langsung ke kampus. Nah, kalau ke kampus itu nanti tidak bisa semua, terbatas ya. Mungkin nanti saya bagi, karena di sini ada 2 kelas ya, kurang lebih sekitar 50-an ya. Nah, nanti akan dibagi 2, ya sekitar 50-an. Nah, untuk ke kampus, tiap prodi itu maksimal boleh 15 orang per hari. Nah, mungkin nanti kalau misalnya sekitar 50 sampai 60 mungkin saya bagi 4 kelompok. Tapi itu nanti tidak di awal-awal ini ya. Mungkin nanti di lain hari ketika COVID-nya agak mereda ya. Nah, kalau untuk di awal-awal ini kita fokus di daring ya. Nah, oke, itu terkait perkuliahan. Nah, jadi nanti ada saatnya memang ke kampus, terutama waktu project based learning juga. Karena terkait dengan alat ukur dan juga terutama alat ukur ya, nanti harus bisa adik-adik selama perkuliahan setidaknya itu menggunakan multimeter. Ya, ada voltmeter, ada ohmmeter, ada ampermeter. Nah, seperti yang saya di slide saya ya. Nah, itu harus bisa. Kemudian osiloskop. Osiloskop bagi yang sebelumnya belum pernah pegang, nah itu nanti harus bisa juga.
osiloskop. Ya. Kemudian dan function. Nah, itu minimal alat ukur itu bisa. Kemudian membuat rangkaian. Nah, itu nanti bisa. Nah, kalau rangkaian nanti bisa aja pakai simulasi, kalau misalnya daring ya, pakai simulasi. Kemudian ketika di kampus nanti real ya, membuat rangkaian. Nah, itu pun juga tidak semuanya, mungkin nanti kita ambil yang paling memang penting ya. Nah, itu terkait strategi perkuliahan. Kemudian tugas dan evaluasi, seperti yang saya sampaikan, ada pretest, post-test, tugas, kemudian ada laporan praktikum ketika nanti ada praktek ya, baik itu daring maupun luring. Luring itu di luar jaringan ya, jadi harus ke kampus. Kemudian proyek ya, membuat produk, UTS, dan UAS. Nah, ini adalah evaluasi selama perkuliahan berlangsung sampai 1 semester. Nah, oke, tadi nanti pertanyaannya bisa di akhir atau misalnya nanti bisa ditanyakan di forum ya, karena untuk Zoom ini memang saya tidak lama-lama ya kalau Zoom. Mungkin maksimal nanti 40 menit karena sesuai dengan Zoom waktu yang diberikan oleh Zoom, karena kita menggunakan Zoom free ya. Nah, selain itu juga nanti adik-adik di sini kan juga menggunakan kuota pribadi ya, jadi memang saya tidak lama-lama karena kalau kita menggunakan Zoom memang agak lumayan ya kuotanya ya. Nah, oke. Ini saya lanjutkan. Nah, ini adalah bobot penilaian. Nah, ini nanti adik-adik selama perkuliahan, jadi nilai itu tidak hanya dari UTS dan UAS, tapi dari komponen ini. Kehadiran itu masuk, nilai kebersihan masuk. Jadi ini adalah terkait dengan etika ya, kebersihan atau selama perkuliahan, ketika di lab rapi atau enggak, ketika membuat proyek dia bagus atau tidak, nanti masuk kebersihan. Kehadiran ini pasti ya. Kemudian tugas 20% porsinya. Jadi pretest, post-test, tugas yang saya berikan itu porsinya 20%. Jangan sampai enggak ngerjakan tugas ya. Karena kalau enggak ngerjakan tugas nanti otomatis 20% ini akan berkurang. Kemudian ada praktikum. Nah, praktikum ketika praktek, entah itu praktek daring atau luring ke kampus ya, itu 10%. Nah, yang besar ini adalah proyek. Nanti buat produk itu memang besar ya, karena ini kelompok, kemudian harus ada produk yang dibuat dan harus produknya, ketika produknya bagus yang dihasilkan bisa digunakan sesuai dengan yang direncanakan, nah itu nanti maksimal 30%. Nah, sedangkan UTS sendiri ujian tengah semester dan ujian akhir semester itu hanya 15% masing-masing ya. Nah, ini adalah komponen. Jadi penilaian akhir nanti ini ya komponennya. Nah, itu bisa diperhatikan. Oke, kemudian saya lanjut ke aturan perkuliahan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Untuk yang pertama kali ini masih saya toleransi ya. Jadi untuk absen selama daring itu nanti via learning. Ya, selama daring itu via learning. Jadi nanti di situ akan ada absensi atau daftar hadir, silahkan diklik di sana. Kemudian nanti dikasih ya, dicentang atau di situ diisi aja ya, diisi kemudian disubmit. Nah, nanti itu sudah masuk absensi. Hanya saja untuk hari ini saya kasih agak waktu longgar ya, sampai nanti jam 8.30. Bagi yang belum absen nanti bisa absen. Nah, sedangkan untuk selanjutnya, hari Senin selanjutnya ini saya batasin 30 menit. Ya, jadi jam 18.50 sampai maksimal 19.20. Kalau 19.20 atau lebih itu belum absen, berarti nanti absennya saya anggap kosong, tidak hadir. Tapi kalau saya join Zoom gimana Pak? Boleh. Kalau mau join Zoom, kemudian forum boleh. Ikut post-test, ikut pretest boleh. Tapi secara absensi tidak saya tulis. Ya itu tolong diperhatikan. Jadi untuk absen ini bisa dilakukan dimanapun asalkan buka learning ya. Mau di HP, mau di komputer. Nah itu silahkan absen, itu penting ya. Nah kemudian yang kedua, nah ini ya, tidak ada pretest atau post-test UTS dan UAS susulan. Nah untuk hari ini masih saya bolehkan, kan ada beberapa yang belum bisa masuk learning. Kemudian ada beberapa yang memang belum bisa, masih awal ya, ini masih saya bolehkan. Tapi untuk Senin depan itu tidak boleh. Kecuali sebelumnya, sebelum masuk jam 18.50 itu bilang ke saya, Pak saya misalnya ada kerja malam, ya nanti ditunjukkan buktinya, misalnya seperti apa, OT atau apa. Kemudian kalau sakit memang surat dokternya seperti apa, nah itu bisa difoto, dikirim ke saya. Mungkin Mbak Pri nggak usah di grup, nggak apa-apa. Nah itu nanti bisa ada susulan, tapi kalau nggak ada sama sekali, tiba-tiba lupa gitu ya misalnya, nah itu nggak ada susulan. Ya.
untuk pretest, posttest, UTS, dan UAS. Kemudian saat menggunakan daring Zoom, nah tampilan video nanti harus dinyalakan ya. Nah, ini nanti juga saya cek. Untuk hari ini saya intikan dulu, saya toleransi ya. Nanti akan saya cek di videonya. Nah, nanti kalau misalnya tidak menyalakan, kemudian saya panggil tidak respon, nah berarti saya anggap tidak hadir. Nah, ini jadi tolong diperhatikan meskipun sebentar ya, hanya sekitar 30-40 menit. Nah, itu usahakan untuk videonya ya dinyalakan. Nah, kemudian ketika melakukan kecurangan saat UTS maupun UAS, nilai langsung 0 ya. Nah, misalnya mencontek atau memberi contekan dan itu diketahui ada buktinya kelihatan, misal ini ya. Nah, itu nanti nilainya 0. Kemudian untuk perkuliahan daring maupun luring, mahasiswa tidak diizinkan pakai kaos oblong. Nah, yang sekarang pakai kaos oblong masih saya toleransi. Ya, maksudnya kaos oblong itu kaos yang tidak berkerah ya. Nah, nanti usahakan yang masih pakai kaos oblong ya, untuk minggu depan pakai setidaknya kaos berkerah ya atau kemeja. Nah, jadi yang sopan ya dan rapi. Nah, kemudian ya itu ya untuk nanti ketika Zoom terutama. Kalau misalnya setelah Zoom bebas ya, karena kan kita enggak tatap muka. Nah, kemudian yang keenam nanti akan ada aturan tambahan jika itu diperlukan ya, ketika berjalannya proses perkuliahan. Nah, oke, ini saya baca dulu. Nah, ini materinya nanti silahkan dilihat ya, mulai dari pertemuan pertama sampai ke-14. Nah, ini nanti silahkan dibaca-baca. Nanti materi akan selalu saya share di learning, silahkan di-download dan dibaca. Kemudian suatu saat juga akan saya tambahkan video ya, mungkin dari YouTube dan lain sebagainya. Nanti bisa dipelajari di sana. Nah, oke, saya kira itu untuk kontrak perkuliahan. Ya, jadi mungkin di sini nanti saya tidak banyak menyampaikan hal terkait dengan materi. Materi nanti bisa didiskusikan di forum ya. Nah, kalau misalnya nanti masih bingung, nah nanti minggu depan mungkin forumnya akan saya perpanjang dan lain sebagainya, nanti bisa ditanyakan ya. Nah, oke, seperti itu. Jadi di Zoom ini mungkin hanya yang penting ya. Jadi yang penting tadi di sini adalah selama mengikuti mata kuliah ini adik-adik harus bisa melakukan pengukuran ya. Multimeter terutama. Itu penting. Di sana ada voltmeter, ada amperemeter, ada ohmmeter, harus bisa melakukan. Baik itu pengukuran tegangan AC maupun DC ya. Nah, kemudian ada osiloskop. Nah, kita bagaimana mendeteksi sinyal ya menggunakan osiloskop. Nah, kemudian ada function itu sumber sinyal ya. Nah, itu nanti itu harus bisa dan juga nanti membuat beberapa rangkaian. Nah, itu intinya di situ. Dan harus ada produk setelah akhir perkuliahan. Nah, itu hal-hal yang akan dilakukan selama 1 semester. Nah, mungkin karena ini masih pandemi, nah mudah-mudahan bulan depan kalau misalnya sudah menurun ya COVID-nya, mungkin nanti kita akan lebih banyak tatap muka di kampus ya. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Untuk sementara masih daring dulu. Nah, itu terkait kontrak perkuliahan. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, ada waktu 8 menit, silahkan. Atau nanti boleh di forum atau boleh di grup. Oh iya, untuk di grup, nanti silahkan kalau misalnya nanti respon saya agak lama, nanti bisa wapri saya ya. Misalnya saya lagi nggak buka grup gitu kan, nanti boleh wapri saya, silahkan. Nanti terkait dengan perkuliahannya. Tapi kalau terkait dengan isi materi, nanti saya sarankan di forum ya. Mungkin untuk forum saat ini sementara saya buka hanya beberapa jam saja. Tapi untuk suatu saat nanti akan saya buka lebih lama ya. Sehingga ketika nanti misalnya ada tugas, mungkin masih belum jelas tugasnya, nanti bisa didiskusikan di forum. Ya, di learning ya. Learning maksudnya forum diskusi, nanti ada tulisannya forum diskusi. Ya, jadi learning itu penting ya. Jadi sering lihat learning. Ya, saya sarankan sering learning karena learning akan selalu update entah itu materi, entah itu tugas dan sebagainya. Tapi nanti akan saya infokan juga di grup WhatsApp. Ya. Nah, bagi teman-temannya baik kelas pagi maupun malam yang belum join grup WhatsApp,
tolong dikabari ya, karena itu penting. Nanti saya khawatir ketinggalan informasi. Ya, itu terkait dengan perkuliahan rangkaian dan pengukuran listrik. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Pak, Oh ya, silahkan. Pak Arifin, Ya, maksudnya proyek ini TA ya Pak ya? oh, bukan, Sama dengan bukan, beda. Kalau TA nanti ada beda ya? sendiri. Ya, kalau proyek akhir nanti ada sendiri ketika masuk semester 5. Nah, itu pribadi sifatnya. Ya, kalau PA itu sifatnya pribadi, masing-masing orang mengajukan judul kemudian mengerjakan. Nah, kalau yang di sini ini kelompok. Nanti mungkin satu kelompok sekitar 3 orang lah ya. Nah, nanti akan dibentuk kelompoknya sama ya, kelompok baik di fisika terapan, di mata kuliah ini maupun di pemrograman sama. Yang dibuat nanti sama. Ya, sifatnya nanti ini belajar PA juga. Jadi bagaimana nanti akan ditentukan temanya, ya akan ditentukan membuat apa. Nah, ketika nanti masuk proyek akan ditentukan membuat apa. Nah, yang bimbing 3 dosen ya, dosen saya sendiri, dosen di rangkaian dan pengukuran listrik, kemudian dosen pemrograman dan dosen fisika terapan. Nah, jadi seperti itu. Ya, nanti membuat ini tidak asal membuat, harus direncanakan. Direncanakan rangkaiannya seperti apa, kenapa menggunakan rangkaian itu, kemudian mekaniknya secara fisikanya seperti apa, kemudian ketika berjalan itu kan harus pakai program. Nah, semua nanti dan hasil akhirnya adalah sesuai yang direncanakan, yang diinginkan. Nah, itu proyek ya. Itu selama nanti 1 semester. Ya, oke, silakan ada lagi. Izin bertanya Pak. Iya, silakan. Pak Arifin, untuk Ya. forum di e-learning itu untuk kami para mahasiswa berdiskusi atau antara kami dan Bapak aja? Oh iya, boleh. Jadi nanti ketika forum itu saya buka, untuk sementara kan saya bukanya masih pendek ya, sekitar 1 jaman lebih. Suatu saat nanti akan saya buka lebih lama ya. Lebih lama, mungkin 1 hari atau lebih ya. Itu tidak hanya saya. Jadi nanti misalnya di situ saya mengasih pernyataan, misalnya entah itu video, entah itu materi ya. Nah, ketika nanti ada pertanyaan, silahkan yang mau bertanya. Yang menjawab tidak harus saya. Yang lain pun kalau misalnya punya ide atau apa, boleh menjawab. Kalau salah, enggak apa-apa. Jadi nanti akan saya misalnya tambahkan jawabannya. Kalau misalnya nanti ada yang agak melenceng, nah nanti mungkin saya kasih tambahan. Oh, ini harusnya seperti ini. Jadi boleh yang lain menjawab. Nah, nanti silahkan aktif di situ, tapi yang jelas menjawabnya harus sesuai dengan temanya ya. Nah, jadi silahkan boleh semuanya. Nah, mungkin suatu saat nanti diskusi itu juga saya masukkan ada penilaiannya ya. Jadi yang misalnya nanti aktif di diskusi, itu nanti ada istilahnya poinnya ya. Poin untuk sebagai tambahan nilai tugas. Nanti silahkan aktif di sana, mau bertanya atau menjawab boleh. Ya, jadi boleh. Jadi kita diskusi karena sekarang sudah mahasiswa ya, adik-adik di sini sudah mahasiswa. Jadi mahasiswa itu tidak harus menunggu dosen, harus punya inisiatif. Kalau belajar tidak harus slide yang saya kasih dipelajari, tidak harus itu. Bisa membaca dari artikel atau buku atau e-book. Nah, jadi lebih inisiatif. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi begitu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Oke, ada yang lain? Masih ada waktu 3 menit. Malam Pak, izin malam. tanya. Oh ya, silakan. Berarti selama 1 semester ke depan, kelas pagi sama kelas malam digabung? Nah, begini. Untuk penggabungan hanya teori ya. Jadi kelas pagi dan malam hanya yang 2 sesi saja teori. Tapi nanti ketika ada praktek, misalnya praktek daring ya. Misalnya saya suruh buat simulasi untuk membuat rangkaian tertentu. Nah, nanti akan saya kasih tunjukkan software-nya apa gitu ya. Kemudian nanti kan nanti masih disurvei ya. Tadi kan surveinya menunggu, nanti kan tadi sudah saya share, cuma katanya ada perbaikan. Kemudian nanti akan di-share wali. Nah, nanti akan disurvei siapa aja yang punya laptop, siapa aja yang tidak. Nah, nanti dari sana nanti akan dipetakan kelompoknya. Nah, jadi untuk praktek, baik itu yang daring maupun yang nanti ke kampus, luring, itu di jam sesuai jadwal. Atau kalau yang kelas pagi ya tetap pagi. Tapi tidak di jam teori ini. Ya. Di jam teori kan kalau yang pagi jam 7.50 sampai 9.30. Nah, itu nanti di luar itu. Nah, itu yang praktek. Khusus teori saja nanti digabung sama yang malam. Ya, kalau yang malam berarti nanti setelah ini, setelah jam 8, setelah jam 20.30 itu lanjut praktek.
Nah, itu kalau jadwalnya sebenarnya sampai jam 11 malam. Ya. Itu untuk yang malam, yang pagi nggak usah ikut. Pagi cuma ikut sampai teori saja, 20-30. Ya, jadi Ya, Pak. selepas itu Paham, yang Pak. ya silakan. Makasih, Pak. Ya, oke ya. Jadi jelas ya. Begitu, hanya teori yang digabung. Oke, ada yang lain? Ya, oke, kalau enggak ada, saya kira itu ya. Jadi itu penjelasan secara umum. Nah, mungkin minggu depan akan saya sampaikan lagi, mungkin lebih ke materi karena ini masih awal, jadi pengenalan saja ya. Dan juga materi-materi apa yang sudah ada. Kemudian nanti silakan dipelajari di sini bab-babnya ya. Jadi materinya di sini subbab dan pokok bahasan dan subpokok bahasan ada di sini semua. Silakan nanti sumbernya pun bisa dicari di internet ya. Nah, selain dari saya bisa cari di internet. Nah, nanti silahkan, kemudian nanti akan saya buka forum nanti ya, dan tugas nanti akan saya sampaikan di grup juga, kalau misalnya ada tugas ya, mengerjakan apa, dan lain sebagainya. Ya, oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya kira untuk, ya ini karena waktunya mau habis, nanti silahkan di chat di forum aja ya. Nah, jadi nanti selanjutnya ini forum, kemudian habis ini langsung post test ya. Silahkan kerjakan post test, nanti dengan password yang ada di situ, langsung dikerjakan, nilai langsung keluar ya. Ya. Oke, saya kira untuk Zoom, saya kira cukup sekian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.